Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurullah Baharudin selaku fasilitator saya di CGP Angkatan 8 ini. Yang saya hormati Ibu Yuniantun selaku pengajar praktik saya. Dan pada kesempatan ini saya bersama rekan saya Bu Antun akan mempraktikkan proses coaching supervisi akademik yang mana pada kesempatan ini kami akan awali dari kegiatan pra-observasi. Berikut rangkaian kegiatannya. Selamat siang Mbak Tun. Selamat siang Mbak Tun. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Tun, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang pembelajaran yang mana beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat berbincang-bincang dengan Bu Antun bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Antun. Ya. Sebelum itu ada tahapan yang namanya pra-observasi Bu. Jadi di siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi tersebut. Nah, di sini kegiatan pra-observasi ini kan bertujuan membantu Bu Antun itu dalam mengembangkan potensi Bu Antun, meningkatkan kompetensi Bu Antun yang mana yang akan dikembangkan. Jadi kegiatan ini tujuan utamanya adalah itu agar pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu Antun, selanjutnya dari obrolan santai kita ini agar tidak mubah. Jadi harus ada manfaatnya. Kira-kira tujuan obrolan kita itu apa Bu Antun pada siang hari ini? Tujuannya sih saya pengen saya itu tahu pengembangan yang harusnya saya kembangkan diri saya. Ya. Itu saya pengennya itu. Jadi ada yang bisa dikembangkan oleh Bu Antun Iya. Kaitannya dengan apa Bu? Ya mungkin dengan cara mengajar. Iya. Terus bagaimana anak-anak itu bisa memahami konsep anak itu dengan bagus. Terus gimana ya? Cara yang tadi seperti saya bilang, kayak saya itu pengen mengontrol emosi ketika menghadapi anak-anak. Karena anak-anak Pak Nur tahu kan anak-anak gimana lah. Saya pengennya. Jadi itu tujuan kita ya. Kita lanjut ya Bu untuk percakapan selanjutnya. Di sini saya mau bertanya kaitannya dengan besok yang mau diajarkan sama Bu Antun. Materi apa Bu? Besok kan pas pelajaran matematika kita memasuki bab baru ya rencana. Jadi besok pagi saya akan mengajar anak-anak dan mungkin tujuannya itu kan anak-anak mungkin dulu pernah di kelas 4 mengingatkan kembali juga. Baik. Jadi yang akan diajarkan Bu Antun adalah matematika ya Bu ya. Tentang materinya adalah materi tentang pecahan. Kalau boleh saya tahu, ini besok tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa Bu? Itu kan ada dua. Ada dua. Yang pertama itu memahami konsep. Mungkin mereka pernah di kelas 4 pernah mendapatkan itu. Tapi biasanya anak-anak kan ada yang lupa lah, ada yang katanya nggak pernah sama sekali lah. Jadi saya akan memulainya dari memahami konsep yang pertama, terus yang kedua adalah mengurutkannya bilangan nanti. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu dengan memahami konsep pecahan, yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Kemudian Bu Antun, untuk yang memahami konsep pecahan ini, apa yang akan Bu Antun lakukan untuk agar anak ini bisa memahami pecahan? Yang langkah yang pertama untuk memahami pecahan itu saya mungkin menggunakan media yang konkret dulu. Oh iya. Ya, besok rencana saya sih mau menyediakan ada permen. Oh iya. Permen satu bungkus itu, kemudian ketika saya buka ada berapa isinya, nanti ada anak yang mengambil, nah itu kita jadikan konsep pertama. Oh iya. Nah setelah itu mungkin anak belum paham. Nah terus saya sediakan juga PPT-nya. Dengan PowerPoint. Ya, dengan PowerPoint-nya nanti di situ anak-anak
Sedangkan kalau pecahan itu kan hanya sebenarnya kan simbol, Ya. penyebut dan pembilang. Tapi kadang kan anak-anak kan suka lupa. Nah itu nanti di situ di PPT-nya itu ada. Oke, besok kita Oke, lihat. siap. Jadi bagus sekali Bu, ini Oke. diawali dari konkretnya Iya, dulu, kemudian anak setelah pengenalan dari benda-benda konkret tersebut nanti dilanjutkannya dengan PPT ya, Iya. yang PowerPoint-nya itu Iya. ya, keren. Kemudian kalau yang saya catat tadi, yang kedua itu kan ada mengurutkan pecahannya. Iya. Kalau mengurutkan pecahannya bagaimana itu? Saya sudah menyediakan ada kartu pecahan itu yang tadi Pak Nur lihatkan, saya sudah gunting-gunting itu. Nah itu nanti saya kan di situ kan ada yang sama, nah itu Iya. nanti diacak. Oke. Jadi sudah ada persiapan ya Bu ya untuk melaksanakan pembelajaran besok. Insya Allah sudah. Sudah. Kalau boleh saya tahu yang sudah dipersiapkan apa saja Bu? Itu medianya sudah, PPT-nya sudah, tinggal RPP-nya yang tahap penyelesaian. Oh, RPP-nya masih kurang sedikit. Iya. Iya. Baik. Nah, terkait dengan tersebut persiapan yang sudah dilakukan sama Bu Antun itu kan hampir 100% lah. Dari RPP tersebut, adakah yang mungkin yang membuat Bu Antun itu kesulitan sehingga RPP-nya belum selesai? Ya kesulitannya itu gimana ya, cara penulisannya. Oh. Kadang saya ingin ini tapi bagaimana cara menyampaikan di tulisan. Masih Gitu. nah, Iya. mungkin minta bantuan atau apa yang bisa membuat Bu Antun ini menyelesaikan RPP-nya, ataukah hanya soal waktu saja yang menjadi penghambat dari Bu Antun ini? Mungkin bantuan, Oh. ya nanti kan saya bisa tanya sama Bu Kaka atau Bu Ica atau sama Pak Nur juga lah. Oke. Nanti saya tanya-tanya, nanti kan setelah saya tahu, oh harusnya kayak gini loh Bu, oh iya. Nah nanti itu saya terapkan di situ. Mungkin iya. pemilihan kata yang kadang kesusahan. Oke. Baik, jadi udah ada rencana seperti Ya. itu ya. Baik. Dari obrolan kita tadi, saya juga mencatat dari tujuan pembelajaran tersebut kan udah ada dua tadi, harus jadi ingin mencapainya itu anak-anak itu paham akan pecahan dan bisa mengurutkan pecahan dengan baik. Nah, beserta perlengkapannya juga sudah tadi sebagai media-medianya saya sudah menggunakan. Nah, area pengembangannya besok mungkin kan dalam kita pembelajaran ini kan ada area pengembangan yang perlu dicapai. Area pengembangan apa yang Bu Antun inginkan agar besok itu tercapai ketika pembelajaran? Untuk anak, saya ingin mereka itu memahami dengan benar pecahan itu yang seperti apa. Itu yang saya inginkan dari anak-anak itu. Ya. Karena kadang ketika pecahan kita sebagai guru kan kadang hanya sekilas lah, pecahan itu gampang. Tapi kadang ketika sudah naik ke kelas, mereka lupa yang namanya penyebut mana, yang namanya pembilang mana, itu mereka lupa lah. Saya inginnya itu anak tidak melupakan itu. Itu makanya saya gunakan yang media-medianya itu yang semoga saja menarik mereka. Jadi mereka itu wis tahu kayak dia, jadi mereka nggak lupa. Baik. Jadi dari area murid adalah itu ya, Iya. membelajarkan suatu pecahan yang bisa benar-benar anak itu paham konsepnya, tidak mudah lupa kayak gitu ya Bu ya. Kalau dari segi pribadi Bu Antun, adakah kompetensi yang mungkin ingin dikembangkan? Kalau untuk pribadi saya pinginnya itu mengelola emosi. Karena kalau anak sudah mendengar kata matematika, itu sudah gimana ya? Matematika itu saja Susah. padahal kan kalau matematika kita buat senang, sebenarnya juga matematika akan gampang. Cuman kadang anak-anak sudah dengan kata matematika aja udah pusing, padahal mereka belum tahu isinya matematika itu apa. Nah saya itu pinginnya itu juga kadang mengelola emosinya. Saya kan udah aja jangan seperti itulah, matematika ini jadi gampang. Nah saya kadang memang seperti itulah, saya pinginnya itu
sedikit meredam emosi kalau saya mengajar matematika gitu. Oke, baik. Jadi dari kompetensi Bu Atun itu yang ingin dikembangkan berarti itu terkait kompetensi pedagogiknya juga ya Bu ya, bagaimana bisa memahami karakteristik anak dan lain-lainnya Bu ya. Nah, lanjut Bu, dari area yang ingin dikembangkan tadi itu ada di murid memahami konsep, kemudian dari panjenengan sendiri agar jadi orang yang lebih sabar, tertata emosinya. Nah, itu kan perlu yang namanya strategi yang dipersiapkan. Nah, strategi apa yang perlu disiapkan oleh Bu Atun? Kalau untuk pengembangan yang anak itu mungkin dengan melalui PT dan media-media yang menarik, itu terus benda-benda konkret. Yang kadang kan kalau anak contoh disuruh ibu membeli setengah kilogram telur, kadang kan mereka belum bisa setengahnya bagaimana lah, itu nanti besok mungkin akan saya contohkan dengan kalimat lah, hanya dengan seperti itu. Lah untuk saya mungkin sedikit bisa kontrol ketika anak-anak, Pak Nur tahu sendiri anak-anak kelas 5. Jadi mungkin saya dekati mereka, ada kalau ada anak yang kurang bisa, terus mereka ingin bertanya, saya dekati mereka. Ya mungkin dengan kesabaran seperti itu. Baik, wah luar biasa strateginya. Jadi untuk area yang dikembangkan tadi disebutkan sama Bu Atun beserta strateginya juga sudah. Saya bisa mengambil catatannya bahwasanya untuk strateginya diawali dari benda-benda konkret, difasilitasi dengan PowerPoint yang menarik, dan sedangkan untuk Bu Atun sendiri kaitannya dengan emosi sosialnya ini akan berlatih membantu pada anak-anak dengan kesabaran. Ada anak yang perlu bimbingan lebih ataupun banyak, itu mungkin akan diterapkan besok ya Bu ya. Nah, baik Bu, itu mengenai percakapan kita di pra-observasi kelas ini, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Dan ini mohon bantuan, besok saya akan jadi observer Ibu di ruang kelas, mohon izinnya juga. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini mampu mengembangkan potensi Bu Atun dalam mengembangkan pembelajaran, dan Bu Atun ini juga bisa refleksi besok ketika pembelajaran sudah terlaksana, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya Bu. Oke, seperti itu aja Bu. Terima kasih atas obrolannya pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bu Siti Moksatun yang besok akan melaksanakan kegiatan mengajarnya di kelas 5. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah akhir dari percakapan saya. Akan dilanjut besok pada sesi pengamatan di kegiatan kelas dengan Bu Atun. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bu Atun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk Andika dereng mantun. Kenapa David? David kan ngantuk mana apa sih? Ya? Hah? Tidur jam berapa sih David? Tidur jam 12? Kenapa sih? Kenapa tidur jam 12? Ya, Andika belum sembuh, hari sepit. Nova tadi izin sakit. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalian pernah ikut
ibu kalian ke pasar, Oka? Pernah? Pernah ke pasar? Ke warung? Pernah. David? Pernah disuruh beli gula pasir, David? Pernah? Disuruh beli berapa, David? Biasanya naik gula pasir itu mbak sepinten? Setengah, sekilo. Yang bilang setengah 1/2 ada. Yo, ada lagi satu lagi angka yang menyatakan dia itu setengah. Berapa? Kalian seneng makan permen? Ada yang nggak suka makan permen? Ada yang suka? Yang suka makan permen ini, Cong? Oh, kabeh. Nah, sekarang guru bongkar. Permen ini berisi berapa? Berapa, Zahra? Sing warung? Oh, nggak tahu. Ada yang tahu isinya berapa? Berapa? 45, teratas 45. Yo, yang lain? Ada yang tahu kira-kira wes? 20? Diakeh loh. Oke, akeh. Nah, bilang Riko 50 satu ini. Satu ini ada 50. Nah, sekarang, yo Viko, maju Viko. Ambil. Viko mau berapa? Ambil. Yo, hitung pinten niku? 5. Viko ambil 5. 5 dari 50. Yo, Altaf. Ambil. Yo, wes kan mau permen guys, seneng banget sih. Hitung niku pinten? Hitung. Viko ambil. Altaf. Yo. Berapa itu? 15. Ya, yo. Viko ambil 5 dari 50. Altaf ambil 15 dari 50. Yo, kembalikan. Kembalikan dulu. Mau? Mau? Ya, mau ya nanti setelah selesai kita belajar. Viko ambil 5 dari 50. Tuh. Altaf ambil 15. Orang pedas ya. Altaf ambil 15 dari 50. Ini dinamakan apa? Yuk, dinamakan apa? Dinamakan apa? Per. Itu yang dinamakan pecahan. 5 dari 50. 15 dari 50 itu yang dinamakan pecahan. Ada 2 istilah. Napa mohon Meka? Pecahan. Napa Bu yo? Kelale? Kelale? Di kelas 4 kan kalian pernah dapat pecahan. Lupa? Nah, tujuan kita belajar hari ini 1. Kita ulang pemahaman konsep tentang pecahan. Yang kedua, kita mengurutkan pecahan dari yang terbesar atau yang terkecil. Itu tujuan kita belajar pecahan hari ini. Oke? Loh, sekarang dilihat. Kita buka memori di kelas 4. Oke? Ingat? Istilah pembilang dan penyebut? Masih lupa? Pandan? Yo. Istilah pembilang dan menyebut ini dulu pernah kalian dapatkan di kelas 4. Ada yang ingat? Halo? Halo? Lupa? Lupa? Zahra lupa? Lupa? Pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang bagaimana, penyebut itu yang bagaimana.
Gampang. Pembilang kue sing nang dhuwur, penyebut kue sing nang isor. Pembilang sing nang ndi Rizky? Pembilang sing teng pundi? Di atas. Penyebut sing teng pundi Ramadan? Di bawah. Pembilang di atas, penyebut yang di bawah. Ingat, hanya itu kuncinya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Hanya dua itu tok yang harus kalian tahu. Contoh pembilang. Pembilang itu yang tadi Altaf dan Viko ambil. Altaf ambil 15, Viko ambil 5. Itu yang di atas. Lah, penyebutnya itu jumlah keseluruhan permen tadi loh. Permennya kan ada 50. Diambil sinten? Altaf 15. Berarti 15/50. Itu. Penyebut itu keseluruhan yang kita punyai. Pembilang yang kita ambil. Oke. Udah? Pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Yo, ada gambar lagi. Dilihat. 1/1. Ada berapa kotak? 1. Ini ada 1 kotak. Warnanya penuh semua. Berarti 1 kotak diwarnai 1. 1/1 sama dengan juga 1. Kenapa sama dengan 1? Ada yang tahu? Sekarang dilihat ini. Ini nggih? Lihat ini. Ini menunjukkan bilangan tanda pembagian. 1 dibagi 1 pinten Alta? 1 bagi 1. 1. 2 bagi 2? 2 bagi 2? 1. 3 bagi 3? 1. 4 bagi 4? 1. Kenapa? Kamu punya 4. Dikasih Bu Guru 4. Berarti kan pun kamu nggak punya. 1 semuanya untuk Bu Guru. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Terus lagi. Nah, kenapa dinamakan sepertiga? Yo. Ah, pinter. Ribbon Alta? Karena yang berwarna 1 dari 3 bagian. 1, 2, 3. Keseluruhan ada 3 yang diberi warna 1. Pintar. Yo, lagi. Berapa? 1/4. Kenapa 1/4 Rizky? Ya, yang diberi warna setunggal. Nggih, Mareta? Nggih. Kenapa? Ini kan 1, 2, 3, 4. Yang diberi warna 1. Nah, sekarang kita latihan. Jawab nggih? Kalian jawab urut. Istilah yang kosong pada slide berikut. Berapa? 1/3. Yo, berapa? 2/3. Pintar. Lagi. Tuh. Berapa? 9/10. Ya, yuk sekarang urut. Kalian yang maju ke depan. Yuk. Dari sini, Sylvia dari sini. Nah. Nah, betul 5/8? Betul. Yuk, silahkan kalian. Nanti akan ada dua LKPD nggih. Ada yang mewarnai dan ada yang hanya menulis. Ada yang seperti ini, tinggal mengisi, hitung.
Yang ini kalian cukup diarsir. Tahu diarsir? Tahu diarsir? Nah. Ya, boleh. Ji, kamu dapat yang ini. Iya, garap ke sendiri-sendiri. Yang ini kerjakan sendiri-sendiri. Yo, oke. Kok Reza Bembon mulai kak, kadang kak. Ini ngapa meleleh? Sebentar, kamu sebentar. Ya, yang ini 14 nggih. Ini 4 nggih. Bu Guru salah nulis ini. Ini harusnya 4. Yo, yang berpenyebut sama. Yang berpenyebut sama kalian. Tata, yang berpenyebut sama. Penyebut yang di mana? Penyebut yang mana? Penyebut itu yang bawah. Contoh 8 ya, nah ikan 2 ya sing ngisore 2 semua, yang 8 ya 8 semua, yuk. Itu kan 7, penyebutnya kan 7 ya, berarti kelompokan dari yang 7 semua digabung, mboten jor dibagi-bagi dhewe sama rata mboten. Yo, ini kan 7, ini 1. Terus yang 7 lagi mana? Bawahnya ini 7. Ini 7. Ini. Sudah? Sudah selesai. Yo, yang ini sudah selesai? Pintar. Yo. Nah, yuk pintar. Sudah? Nah, pintar. Diurutkan? Nah, yuk. Sekarang sudah? Sudah kalian urutkan? Ah, pintar. Yuk. Ini masih. Oh, iya, ini yang 2. Yang 1 dia sendirian. Yang 1 sendirian. Nah, ya, gak ada temen nih. Sudah? Nah, itu udah diurutkan belum ya? Udah? Ya, nunggu dulu kayak kelompok kayak sing iki. Nah, pintar. Yuk. Yuk yang 6, sekarang yang 6. 6 itu 6. Tidak ada 9 nggih, itu paling besar angka 8. Udah, yo. Yang 6 sudah, sekarang yang 5. Ini 6. 6. Napa lah ya, lah gini kan 2 meja. Oh, yang lain juga cukup deh. Sudah? Oke, yuk. Ya, pintar yuk. Yang 6, sekarang yang 5. Yang 5, yuk. Yang 5 mana? Nih 5. 4 di sini aja nggak apa-apa, cukup. 4. Yang 2, yang 3 dulu. 3, mana 3? 3. 3. Yuk, yang 2. 2. 1. Yang 1 dia sendirian. Sudah, David? Sini, David. Sudah? Nah, sudah kalian urutkan? Sudah kalian urutkan? Ya, sudah. Sekarang dilihat.
Angka berapa yang paling kecil? 1/1. Sekarang angka berapa yang paling besar? 8/8. Gampang ngurutna? Gampang. Sekarang, Jal, Bu Guru punya soal di sini. Ya, halo. Halo. Reza. Penyebutnya angka berapa, Reza? Penyebutnya angka berapa? Oh, penyebutnya 2. Pembilang yang di atas atau di bawah? Pembilang atas. Yang di bawah? Penyebut. Kuncinya kan hanya itu. Nah, sekarang kita urutkan. Yuk, diurutkan. Sama seperti yang kartu kalian punya. Yuk. Halo. Yang ini Bu Guru tok nulis. Kalian coba kalian sebutkan dari yang paling kecil dulu. Yuk. 1/5. Terus 2/5. 3/5. 4/5. 5/5. Gampang? Gampang. Sekarang coba kalian dalam satu kelompok. Yuk, David, Oka, Novo. Dalam satu kelompok ambil 2 kartu yang berpenyebut beda. Terserah, hanya 2. Bebas. 2 kartu yang berpenyebut beda. Ya, yuk. Altaf, kelompok Altaf mengambil 8/8 dan 7/7. Yuk. Sudah? Sini tah, maju sini tah. Yuk. Perwakilan dari setiap kelompok maju sini, bawa itu. 2 orang. Yuk, Altaf sini. Yuk. Piko sini. Sudah ambil? Yuk, sini maju. Dilihat. Kita lihat. Ya wes, 2 dulu nggak apa-apa. Nanti perempuan nih ya setelah ini nggih. Dilihat. Dijembreng. Dipegang. Altaf. Ayo Altaf bareng. Dipegang ngono ke. Set. Yuk. Nah, yuk dilihat. Kalian bisa baca? Halo? Bisa baca? Bisa. Yuk, sebelumnya, yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Siapa yang masih tepuk? Oh, yuk, sekarang dilihat. Kembali ke sini. Halo. Viko memegang 1/4 dan 1/5. Altaf memegang 7/7 dan 8/8. Jajah durutna, mana yang paling besar dari yang paling besar? 8, 7, 5, 4. Begitukah? Kan ngisore beda. Halo. Oka. Reza. Napa ya Oka Reza? Yuk. Dilihat. Penyebutnya berbeda. Ini contoh. Yang ini 1/4 dan 1/5. Pak kalian tahu yang paling besar yang ini? Yang ini apa yang ini paling besar? 5. Kok tahu? Tahu?
Oh, pintar. Yang bawah besar? Nah, yuk. Sekarang, halo. Yuk, 1 kali 5 berapa? 1 kali 5 berapa? 5. 1 kali 4? 4. Berarti yang lebih besar yang mana? 5/20 atau 1/4. Apakah urutan ini benar? Yang paling besar? Halo? Benar. 1/4 itu lebih besar dari 1/5. Oke? Mudah? Mudah? Yuk. Karena penyebutnya akan kita samakan terlebih dahulu. Yuk, tadi kan Bu Guru minta satu kelompok membuat 2 urutan dari kartu-kartu dengan berpenyebut yang berbeda. 2 urutan dengan 3 kartu. Dan kenapa? Iya, yuk sekarang silakan dalam satu kelompok itu, Bon, Baca. tuliskan di sini yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fasilitator kami, Bapak Nurul Balaudin. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik kami, Bu Yuniatun. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu ada pra observasi dan observasi. Di samping saya bersama dengan Bu Siti Komsatur yang akan menemani saya pada kegiatan pasca observasi ini. Selamat siang Bu Atun. Bagaimana kabarnya? Walaupun agak panas ya Bu ya hari ini, tapi alhamdulillah masih diberi suatu kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang ini tanpa ada halangan suatu apapun. Bu Atun ini mau minta waktunya lagi. Setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita kan sudah ngobrol terkait tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Atun. Ya, jadi beberapa waktu lalu sebelum kita di hari ini kan kita sudah bercakap-cakap, ngobrol santai mengenai pembelajaran yang akan Bu Atun lakukan. Begitu juga setelah itu kita juga sudah berada di satu ruangan untuk melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya. Ini adalah rangkaian kegiatan berikutnya Bu dari 2 hal yang sudah kita laksanakan. Jadi pada siang hari ini kita ngobrol santai aja Bu, nggak usah tegang. Obrolan seperti biasa ketika kita sedang beristirahat di ruang guru, tetapi ini momennya adalah sebagai apa ya, refleksi untuk kita bersama ya, terutama Bu Atun yang kemarin telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Jadi begini Bu Atun, maksud dari kegiatan kita ini kan setelah Bu Atun melaksanakan kegiatan di ruang kelas itu, jadi saya ingin menggali lebih dalam tentang pembelajaran yang sudah Bu Atun laksanakan. Tujuannya adalah nanti dari kegiatan ini itu Bu Atun bisa merefleksikan kegiatan yang sudah Bu Atun lakukan dan bisa melakukan pengembangan diri. Jadi ada semacam kayak tindak lanjut yang harus Bu Atun lakukan. Itu mungkin tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, saya mulai ya Bu Atun ya. Ya. Dari obrolan santai kita Bu Atun, pastinya ada suatu hal yang Bu Atun inginkan, sehingga setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini itu ada semacam hal yang mungkin Bu Atun harapkan ataupun Bu Atun inginkan dari setelah kita ngobrol ini Bu.
Ya mungkin pembelajaran teknologi. Ya. Terus kekurangan saya nanti kan bisa kamu gitu jalannya Di kita refleksinya intinya ya. Baik, jadi harapannya dari obrolan kita pada siang hari ini adalah Bu Atun bisa menemukan suatu kelebihan maupun kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya, baik. Jadi mudah-mudahan tercapai ya Bu ya obrolan kita pada siang hari ini. Jadi tentang intinya refleksi dari kegiatan Bu Atun itu nanti bisa terlaksana. Baik Bu Atun. Nah, kalau menurut Bu Atun sendiri, setelah kemarin melakukan pembelajaran, perasaan Bu Atun itu seperti apa yang dirasakan oleh Bu Atun? Senang. Iya, karena mau tidak mau kan tetap tercapai lah apa tujuan belajar yang saya inginkan. Ya. Itu kan cuma dari dua, itu alhamdulillah semuanya tercapai. Jadi Bu Atun merasa senang karena pembelajarannya sudah Ya, berjalan, kemudian tujuan pembelajaran yang Bu Atun inginkan itu tercapai. Jadi perasaannya bangga, seneng kayak gitu ya setelah ada perencanaan yang rumit ya kalau Bu Atun rencanakan yang merasakan ini kemarin. ya nggak terlalu rumit sih. Cuman memang sedikit ada kekurangannya lah ya. Baik. Jadi ya wajar ya, memang namanya kita manusia itu kan pasti dalam melaksanakan suatu hal ya tidak pasti sempurna ya. Jadi pasti ada. Kita inginkan ternyata sampai sananya enggak. Iya, karena kita merencanakannya sudah banyak, rangkaiannya banyak, tetapi ketika pelaksanaannya kadang ya lupa. Itu suatu hal yang lumrah sebagai manusia. Baik. Jadi perasaannya senang ya Bu ya setelah melaksanakan pembelajarannya ya. Ya, baik. Dari kemarin yang Bu Atun laksanakan itu, kemarin kan pasti Bu Atun membuat semacam kayak rencana kegiatannya ya. Nah, dari rencana kegiatan yang sudah Bu Atun rereng dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sudah tercapai semuanya atau belum? Belum. Ada yang belum, ada yang kelewat. Apa itu? Ya mungkin kata-kata motivasinya itu dia terus dari pembukaan itu mungkin karena itu gugup nama gimana gitu grogi karena dia gitu jadi masih ada yang kelewat. Apa takut dengan saya Bu? Enggak takut cuman mungkin karena kondisi anak-anak juga kemarin kan dari awal itu kan sudah ada yang ngantuk jadi saya langsung penasaran kenapa dia ngantuk jadi langsung ada beberapa yang hilang gitu. Oke, baik. Jadi rencana kegiatannya itu berarti ada yang semuanya ya sebagian besar tercapai. Ya, tapi ternyata ada juga yang terlewat kayak gitu ya. Ya, baik. Seperti tadi contohnya yang terlewat misalnya di pembukaan awal itu ada motivasi. Tapi kemarin memang terlewat karena perhatian saya sudah langsung teralih dengan anak Oke, baik. Kemudian misalnya itu akan kita gali lebih dalam lagi nanti terkait hal tersebut. Saya di sini akan bertanya misalnya dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang kemarin saya ingat bahwa Bu Atun itu menuliskan dua tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran tersebut itu sudah tercapai atau belum? Keduanya sudah. Mereka sudah mengetahui konsep awal dan pecahan sudah mengurutkan pecahan juga mereka sudah. Baik, kita berdalam lagi, kita identifikasi lebih dalam lagi terkait dengan tujuan pembelajarannya. Jadi dua hal tersebut sudah tercapai.
Jadi murid mengenal konsep pecahan. itu Ya. kan lewat DPT. Iya. Nah, mereka sudah alhamdulillah sudah langsung, karena mungkin itu hanya membuka pikiran aja sih bagi mereka. Kan di kelas-kelas sudah Iya. dibiarkan. Cuman ketika saya tanya, mereka sudah lupa. Oke, terus kemudian itu kan konsep pecahan itu tinggal saya buka cara mengingatkan mereka kembali. Nah, alhamdulillah sudah tercapai, dan kemudian menurutkan pecahan itu juga alhamdulillah mereka sudah langsung mengetahui, karena mungkin dengan konsep matematikanya perkaliannya juga sih, jadinya mereka alhamdulillah sudah. Berarti kemarin ya sepengamatan saya, jadi sebelum Bu Antun menggunakan PPT-nya itu, sebenarnya ada hal yang memang di situ, apakah yang bisa merangsang anak sehingga konsep dari pecahan tersebut bisa dipahami, bisa masuk di anak kayak gitu. Apakah Bu Antun memang langsung ke PPT-nya? Kemarin kan ada beberapa pematik. Pematik, pertanyaan pematik. Dan mereka pernah besok itu mereka pas. Iya, betul ya. Mengaitkan dengan kegiatan Iya. sehari-hari. Iya, sehari-hari. Terus ada juga kemarin kan permen itu. Nah, itu ya berarti Bu Antun juga menghubungkan ke benda-benda konkret ya dan kehidupan sehari-hari, sehingga dari konsep itu tertanam, oh namanya pecahan seperti apa. Nah, itu yang pertama dari tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua juga ada kemarin, yaitu Bu Antun kalau tidak salah itu mengurutkan ya, Iya, mengurutkan menggunakan pecahan. puzzle. Nah, itu bisa diceritakan kok bisa itu sampai tercapai itu bagaimana? Kan anak-anak saya kasihkan puzzle itu. Iya. Itu kan campur aduk gitu, campur terus ada yang pembilangnya itu sama, jadi mereka gampang mengurutkan dari penyebutnya. Itu penyebutnya sama, bukan pembilang, maaf. Penyebutnya itu sama. Terus mereka gampang mengurutkan. Setelah itu saya tinggal kasih contoh untuk mengurutkan penyebut yang sama, kan lebih mudah. Iya. Karena tinggal mengurutkan saja yang Iya. atas pembilangnya aja. Iya. Nah, ketika sudah mulai konsep yang ketiga, yaitu dengan penyebut yang berbeda, Iya. nah itu sudah mulai perkaliannya. Jadi prosesnya seperti itu ya, itu juga sesuai dengan apa yang saya amati, betul. Jadi untuk mengurutkannya itu kemarin ada semacam kayak puzzle gitu ya. Iya. Puzzle Kan dari biar mereka angka. daripada mereka nulis di papan tulis, kan kadang ada yang nggak mau. Betul. Nah, Iya. asal gitu. Baik, dari ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut yang ada dua, dari apa tadi mengenal konsep pecahan dan yang kedua adalah mengurutkan pecahan tersebut, pastinya pembelajaran tersebut berarti dirasa sukses ya. Nah, walaupun secara ketercapaian tujuan pembelajaran itu sukses, pastinya di dalam pembelajaran itu ada suatu hal yang menjadi keunggulan maupun kekurangan. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertanyaan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Antun, keunggulan apa yang dirasa oleh Bu Antun dari pembelajaran yang dilakukan? Bulannya mereka cepat mengerti, cepat mudah gitu loh. Cepat mudah. Cepat mengerti lah. Nah, dengan tujuan yang saya sampaikan di awal itu, mereka gampang mengertinya. Tapi juga ada kelemahannya juga sih, ada beberapa anak yang Baik, sebelum ke situ, keunggulannya mudah mengerti. Nah, kalau berdasarkan pengalamannya Bu Antun sendiri, kok bisa materi tersebut itu lebih bisa dimengerti? Itu apakah ada suatu hal yang lain dari biasanya, atau suatu kunci, atau apa ya, cara kok bisa dipahaminya itu
kayak gitu ya, tabel perkalian. Ya, mungkin situ mereka akan lebih mudah mencari KPK-nya di situ. KPK persamaan dari misal 1/5 dan 1/6, butuhkan mana yang besar, cuma bisa dulu lah. Itu mereka mencarinya di tabel itu. Oke, itu dari keunggulan pembelajarannya. Jadi anak-anak itu terasa mudah memahami konsep tersebut dengan berbagai media yang variatif, ya kan? Berarti disimpulkannya seperti itu. Dan juga anak tertanam konsepnya ketika dihubungkan dengan apa ya? Tadi yang Bu Atun sampaikan apa? Keseharian ya. Keseharian. Oke, itu kesimpulannya Bu. Berarti ya saya catat. Bisa jadi buku nanti sama. Enggak, mereka memberikan. Baik. Kemudian kalau yang dirasa setelah pembelajaran itu selesai, adakah kekurangan yang mungkin apa ya bisa sebagai refleksi untuk ditingkatkan, diperbaiki di pembelajaran berikutnya? Ada sih beberapa kelemahannya. Ada anak yang mungkin keterangannya menarik mereka juga mengelompokkannya. Pembagian kelompok itu masih kelompoknya itu masih terlalu besar. Atau mungkin kan karena ruangan sempit. Iya. Mohon maaf, kelas 5 memang ruangannya lebih sempit. Iya. Jadi ketika 24 anak itu dikelompokkan itu memang menjadi saya sendiri itu belajar saya kan buat saya susah. Jadi mungkin nantinya lebih baik belajar di luar kelas. Baik, kita gali lebih dalam lagi tentang ini. Jadi tadi kurang menarik ya. Iya. Karena baik, saya akan melihatnya lebih dalam lagi. Kurang menarik ini kan kemarin saya lihat memang beberapa ada yang antusias ya, tapi memang ada beberapa anak yang tidak. Nah, ini kan berarti terkait dengan yang namanya apa ya? Pendekatan dari pembelajaran. Kalau saya amati di RPP-nya itu kan dengan menggunakannya RPP-nya pendekatannya adalah saintifik ya, dengan model pembelajarannya adalah problem based learning. Apakah dari media yang sudah digunakan tadi itu sudah memang mencakup kebutuhan belajar semua murid di kelas 5 tersebut? Saya rasa sudah. Cuman mungkin bagaimana deh anak-anaknya itu Kok bisa ada anak yang kurang menarik? Apakah mereka tidak suka menulis? Apakah mereka memang tidak suka dengan hal-hal seperti itu? juga gimana dengan itu anak-anak yang kemarin saya kelompokkan itu yang di belakangnya Iya. memang mereka seperti itu memang mereka itu visual juga mereka kadang besar mungkin kinestetik mereka sukanya seperti itulah nanti saya mungkin saya sama Pak Anwar itu gimana Berarti itu sebenarnya jenengan sudah semacam melakukan diagnosis awal berarti sudah. Oh, Nah, iya. mereka itu lebih suka yang itu, yang kayak kinestetik gitu. Nah, berarti dari sini kan bisa ya, dari kekurangan yang perlu ditingkatkan terkait dengan kekurang menariknya media ini, Iya. berarti memang kebutuhan anak ini berbeda-beda. Iya, Oke. memang berbeda-beda. Iya, tidak bisa kita samakan menjadi suatu media yang sama seperti itu ya. Memang kelemahannya kemarin itu ada anak yang satu kelompok itu memang seperti tidak tertarik karena mereka itu semuanya ubah. Oh, berarti dengan paham ini Iya. ya, paham tentang berarti kekurangannya ini. Kemudian yang kedua mengenai pembagian kelompok. Pembagian kelompok tadi Bu Anten menyebutkan pembagian kelompoknya itu terlalu besar. Iya. Nah, Iya. apakah kalau
kalau misalnya dibuat kelompok yang lebih kecil itu akan menjamin pembelajarannya tidak efektif? Ya saya rasa seperti itu. Misal kalau pembelajarannya kan kemarin itu kan ada 8 orang, ada yang 5 orang. Iya. Kalau misalkan di kelompok yang kecil-kecil kan pemantauan saya juga lebih bisa lebih terarah ke sana gitu. Tapi memang ruangannya yang Ruangannya sempit Iya. ya memang ya Iya. di ruangan kita itu. syarat ya. Dan dari ruang yang sempit itu mungkin ada suatu ide gagasan pengembangan yang bisa Bu Atun lakukan. Kalau misalkan itu sih rencananya karena kemarin kan sudah dicoba seperti itu. Iya. Ternyata tetap ada kelemahan. Saya rasa kelemahannya itu karena kelompoknya terlalu banyak. Ya. Itu mungkin nanti mereka akan diajak untuk belajar di luar. Di luar kelas. Iya, di luar kelas Iya. kan ada gedung Ruang keterampilan. itu ya, Ya. ya yang itu. Kan biasanya kan mereka kelompok-kelompokan kalau Iya. gitu. Bagus. Berarti sudah ada semacam refleksinya ya di sini ya. Kemudian dari kekurangan tersebut tadi Bu Atun sudah menyinggung sedikit-sedikit mengenai strategi untuk mencapai area pengembangan itu tadi, dari kurang yang menariknya dan pembagian kelompoknya. Jadi strategi mencapai area tersebut untuk kurangnya perhatian, kurangnya minat, kurangnya keantusiasan anak terkait dengan media yang sudah Bu Atun buat itu bisa seperti apa kan kembali atau ada modifikasi atau cara lain agar semua yang jumlahnya berapa anak? 24 ya. 24 anak itu kebutuhan belajarnya itu tercukupi semua. Adakah strategi yang bisa Bu Atun lakukan? Ya mungkin kita pendapat teman. Oke, saya sadar. Pendapat teman, terus nanti juga memperbaiki ulang media pembelajarannya. Yang saya khususkan itu minta pendapat teman dulu Meminta pendapat dari teman ya. Baik. dengan media yang saya berikan waktu itu. Itu kira-kira harus bagaimana sih? Biar mereka yang anak yang tadinya tidak antusias, Tidak antusias. jadi antusias, apakah perlu dimodifikasi atau mau bagaimana? Berarti berkolaborasi dengan tanya kepada teman yang mungkin Anda tanyakan itu apakah dari rekan satu sekolah atau dari luar sekolah. Dari sekolah aja kira-kira Pak Nurlanto itu kan Kayak masih Pak Nurlanto belajar. kan sudah pernah ngajar kelas 5 enggak Ya. 1 tahun kelas tinggi lah Ya. itu kan lebih tahu lah anak-anaknya itu harus bagaimana. Baik. Oke. Jadi strateginya itu ya untuk terkait dengan media yang belum bisa memenuhi kebutuhan belajar semua anak ya. Kemudian strategi yang kedua untuk area pengembangan dari tadi pengelompokan besar. Dari pengelompokannya itu dengan tadi kan terlalu besar. Tadi satu cara sudah Bu Atun sampaikan bahwa dari ruangan yang sempit tersebut, terus Bu Atun tadi udah berpikir namanya itu berarti ada pemanfaatan aset, namanya berarti Bu Atun memanfaatkan ruangan yang lain di ruang keterampilan itu. Kan ada lebih luas. Mungkin di situ kan bisa dikelompokkan. Satu kelompok bisa 3 anak atau 4 anak. Ya. Kan lebih sedikit. Ya. Jadi mungkin kerjasama mereka juga lebih bagus lagi kalau memang kelompoknya itu tidak terlalu besar. Sehingga tidak berarti tidak hanya terfokus di dalam ruang kelas strateginya itu. Baik, jadi catat dua hal tersebut. Baik, kapan Bu akan segera dimulai dari rencana strateginya Bu Atun itu, atau ada waktu khusus yang perlu Bu Atun siapkan mengenai dimulainya strateginya ini? Strateginya itu ya pas
pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, terkait pelaksanaannya, kapannya sudah berarti di pembelajaran berikutnya. Terus tadi katanya mau apa? Berkolaborasi, tanya-tanya. Kira-kira siapa yang bisa membantu atau bisa memberikan suatu semangat dorongan pada Bu Atun terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, pembelajaran matematika berikutnya? Bapak Kepala Sekolah tetap izin gitu Pak, rasa-rasa. Tadi disampaikan juga mau apa sharing sama rekan sejawat. Ya. Karena saya tanya-tanya gitu pas mau itu kan mau ini gimana? Ya kan saya bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi insya Allah intinya kita jalin suatu komunikasi yang baik. Bisa juga dengan semacam Ya kan ada rekan sejawat. Iya, Bapak yang sering mengajar di kelas 1 yang pastinya banyak. Iya. Kemarin Bu Atun juga ada semacam kayak suatu target sendiri kan. Iya. Selain memahamkan materi ke anak adalah mengelola emosi. Iya. Ya memang kemarin alhamdulillah Ribon lebih cukup sabar. Ya sih kemarin saya melihat itu ya Bu Atun sabar ya. Iya, tapi kayak rasanya masih ada yang kurang. Ada yang Iya, jadi saya mau minta tanya-tanya Bu Bapak itu bagaimana sih caranya mendidik anak supaya lebih sabar karena biasanya kan di kelas udah kan lebih sabar. Iya. Banyak Tanya trik sama Pak juga. Nur, Banyak trik juga biasanya ketika agar pembelajaran tersebut itu berlangsung. Iya, ketika Iya. permainan di luar kelas yang banyak anak itu triknya bagaimana agar mereka itu fokus ke kita, bukan fokus ke kita. Baik, dari rencana tersebut waktunya sudah akan dilaksanakan pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk membantu Bu Atun mensukseskan kegiatan ini Bu Atun di pembelajaran matematika berikutnya juga Bu Atun akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru yang lain. Nah, selanjutnya apakah hal tersebut dibuat dalam suatu jadwal? Iya. Memang saya buatkan jadwalnya. Tujuannya apa Pak dibuat jadwal? Ya, biar terarah gitu loh. Oh, jadi buat takut saya. Gitu. Oh, Ya, iya. terus kalau bicara gitu. Jadi Baik. kan kalau di jadwalnya jadi terarah. Terarah. Terus jadinya kan, oh hari ini kan lebih mudah lah. Jadi memang ketika ada suatu jadwal itu nantinya yang Bu Atun sampaikan tadi terarah ya, mungkin juga apa hal-hal yang akan Bu Atun lakukan berarti akan terstruktur, tidak tergesa-gesa. Baik, itu terkait dengan adanya berarti ada jadwal khusus ya Bu ya untuk memulainya. Kira-kira masihkah ada gambaran yang mengganjal di pembelajaran Bu Atun yang kemarin? Misalnya dengan anak-anak yang kurang antusias tersebut, Itu yang mengganjal dari itu yang menjadi kendalanya. Baik, tadi sudah terselesaikan. Jadi ketika ada yang kurang antusias tersebut bisa juga kita identifikasinya bisa dari media pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, juga bisa juga dari pengelompokan yang belum sesuai itu. Kemudian kalau disimpulkan pembelajaran Bu Atun kemarin bagaimana? Apakah sudah berdiferensiasi? Sudah memenuhi semua kebutuhan murid atau belum? Kesimpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan Bu Atun. sudah. Cuma yang berdiferensiasi itu belum semuanya. Belum tampak sekali. Iya, belum tampak hasilnya itu. Ya. Baik. Tapi secara proses Ya. itu sudah melaksanakannya, tetapi dari hasil memang Hasilnya memang belum terlihat, belum terlihat sekali. masih kurang. Baik. Itu mengenai topik percakapan di pembelajaran ini. Nah, Bu Atun
dari pembelajaran yang sudah Bu Atun lakukan itu coba Bu Atun refleksikan Bu Atun sebagai posisi guru kelas 5 dari pembelajaran kemarin, apakah kelebihan dan kekurangan? Untuk kelebihannya karena kita menggunakan media yang menarik, bagi mereka, terus mereka juga antusias untuk mengisi PPT yang dilakukan oleh dosennya, pasang-pasang dengan dosen. Jadi aktif itu ya. Mereka aktif. Terus ada juga beberapa anak yang saya senang lihatnya karena mereka itu benar-benar antusias dan jadi mudah gitu. Dan dengan tujuannya Dengan tujuan ini mereka cepat banget gitu. Yang biasanya dia kelemahan, kok dia jadinya semangat banget gitu. Dia juga yang itu faktor media ya. ya media dan Bagi anak-anak yang memang pas dengan tersebut berarti Iya. memang sangat benar ya. yang mereka benar-benar ketika saya tanya lagi juga mereka akan tahu gitu. Oh udah berburu naik. Jawaban mereka itu senang rasanya, membuat saya tuh senang gitu. Ada beberapa anak yang seperti itu, yang tadinya lemah memang pembelajarannya. Bisa disebutkan mungkin yang lain itu terkait kelebihannya menggunakan media ya. Adakah kelebihan yang lain Kelebihan yang lain, dari diri Bu Atun dulu? ya kalau Adakah? saya senangnya puas sama mereka. Mungkin juga kesabaran saya juga ketika mengomongkan kan anak-anak biasa, Ya. biasa berang begini gitu. Karena anak kelas 5 itu memang sedikit agak lebih cerewet. Ya, memang mereka seperti itu. Dan saya bisa mengelola emosi saya biar tetap stabil lah, tetap tenang menghadapi anak-anak yang seperti itu. Itu memang kemarin cukup senang saya, cukup senang. Jadi kalau apa ya di area pengembangan di awal kita kan menyebutkan apa Bu Atun yang menyebutkan ada semacam kayak pengelolaan emosi. Berarti itu kemarin dan itu masuk dalam kelebihannya ya. Saya itu bisa, oh ternyata anak-anak kalau bisa seperti ini, saya juga lebih sabar, mereka juga ternyata lebih antusias. Itu kamu kekurangannya bagaimana? Dari ini kan sebagai catatan refleksi untuk Bu Atun tadi udah disebutkan beberapa kelebihannya dari pembelajaran yang Bu Atun lakukan kemarin. Apakah ada kekurangannya? Kurangnya perencanaan sih, Pak. Kurangnya Perencanaannya perencanaan. mungkin kurang lah. Menurut saya memang kurang perencanaannya. Mengapa bisa kurang? Jadi gimana ya Pak? Ya mungkin Kesibukan? mungkin sibuk karena yang saya Ya, itu ya udah rapor bikin SPJ itu kemarin mau rekor jadi Mau rekor, makasih ya. jadi memang harus siap lagi setelah kita memikirkan bagaimana selanjutnya besok akan mengajar apa, malah itu sudah menyita Garapan sedikit. administrasi yang lain. Ya, kurangnya perencanaan. Baik, adakah lagi hal yang mungkin sebagai refleksi Bu Atun kekurangan? Tadi kan udah disebutkan waktu di percakapan kita itu salah satunya kalau dari pembelajarannya adalah kurangnya media yang menarik, di mana beberapa anak tersebut itu mungkin memang tidak sesuai dengan kebutuhannya dan juga dalam apa pembentukan kelompok. Nah, kalau secara keseluruhan kekurangan yang mungkin tadi dari Bu Atun sendiri sebenarnya kurang perencanaan. Kalau dari segi apa pembelajarannya, apakah memang sudah tepatkah atau belum? Kalau saya kurang, tetap ada yang kurangnya biasanya ganjal itu biasanya itu kan ada teknik stop gitu. Oh. Kalau kemarin itu tidak ada Ya. Pak. Itu Mengapa itu sampai terlupa? itu gimana gitu? Mungkin saya terlalu asik sendiri dengan mereka
sudah direfleksikan oleh Bu Atur bahwa dari kelebihan dari pembelajaran itu adalah sudah menggunakan media walaupun memang belum 100%. Iya, kemudian keaktifan dari anak terkait penggunaan media tersebut juga bagus ya. Iya. Kemudian kekurangannya itu tadi karena kurangnya perencanaan, mungkin ada beberapa hal yang tidak maksimal, kemudian ada faktor hukum atau apa kayak gitu sehingga beberapa hal yang sudah direncanakan tidak terlaksana. Di antaranya ada, tapi kemarin ada ice breaking loh Bu. Di tengah-tengah saya dong melihat ada ice breaking yang Iya, tapi dilakukan. kan memang tidak terlalu gimana gitu. Biasanya kan mereka kan antusias Iya. ya, speaking gitu. Tapi kemarin memang mungkin juga gimana deh. Pas mungkin mereka juga terlalu fokus dengan apa yang mereka itu. Jadi speakingnya itu biasanya mereka semangat jadinya enggak. Mungkin apakah Bu Atur sudah menanyakan perasaan mereka di awal pembelajaran? Itu juga teman biasanya kan ada motivasi kalau Iya, jadi iya. baik juga terlewat itu Terlewat Pak. itu ya, ya tadi dijalankan. Oh, Ya, itu biasanya kalau pagi-pagi itu saya masih tanya motivasinya hari ini apa, apa yang kalian dapatkan, kata-kata tadi pagi yang buat kalian senang. Tapi kemarin memang lupa itu Pak. Baik, terima kasih atas refleksinya terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang Bu Atur lakukan. Nah, berikutnya setelah merefleksi diri, pastilah ada suatu rencana tindak lanjut ke depannya. Kira-kira apa hal-hal yang bisa Bu Atur lakukan mengenai rencana-rencana berikutnya terkait dengan pembelajaran? Ya, mungkin memperbaiki yang kemarin terlewat itu. Memperbaikinya dengan apa? Dengan Karena saya itu memang mudah sekali lupa Pak. Iya. Apalagi kalau yang saya ulang, kalau sudah ada pekerjaan administrasi yang lain itu biasanya lupa. Dan saya itu kemarin biasanya saya itu mencatat buku kecil. Iya. Itu langkah-langkah hari ini mau apa yang mau saya lakukan itu saya catat di situ. Mungkin dengan melihat itu juga kemarin memang itu nggak dicatat sih Pak. Iya. Jadi Lost. lost gitu. Oke, biasanya saya catat buku kecil itu saya catat hari ini mau baca ini berarti langkah-langkah namanya. Misalnya TK itu ada buku lagi kecil Pak. Tapi memang kemarin itu lost. Jadi mungkin sedikit lagi lah. Baik, ada lagi rencana tidak lanjut ke depannya selain itu misalnya apa ya? Tadi kan saya sempat mendengar dari Ibu bahwa untuk memperbaiki pembelajarannya akan melakukan suatu kolaborasi. Apakah itu juga termasuk dalam rencana tidak lanjut Iya, itu. Bu Atur? Itu juga. Berarti sharing dengan rekan sejawat dan kepala sekolah juga kayak gitu. Sekolah dan di kelas 4 kan ada yang biasanya di kelas 4 kan ada itu saya sering juga saya tanya gimana caranya Adakah rencana pengembangan dirinya Bu? Pengembangan diri terkait mungkin agar materi-materi yang disampaikan oleh Bu Atur ini bisa lebih mudah diterima oleh anak-anak di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Pengembangan diri yang dilakukan oleh Bu Atur misalnya. Ini kan banyak sekarang apa ya, semacam kayak platform media sosial atau akankah ada rencana tidak lanjut ke arah situ? saya mungkin mencari-cari lah apa cari kan di PMM itu kan juga banyak. Nah, iya betul PMM ya. Banyak cara-caranya di situ. Iya. Ya, ada video-video. Video-video inspirasi itu di PMM ada video inspirasi yang mana memang di situ penuh dengan ilmu baru ya untuk inovasi pembelajaran. Itu rencana yang belajar di PMM ya Bu ya. Kan sudah berarti untuk terkait percakapan kita
kita di pasca observasi kelas ini itu sudah akan kita lanjutkan terkait dengan yang tadi disebutkan oleh Bu Atun, bahwa Bu Atun itu punya rencana pengembangan diri. Ya, rencana pengembangan diri yang pertama tadi apa Bu Atun, bisa saya tuliskan aktivitas pengembangannya. Tadi rencananya itu mau ngapain? Oke, saya tulis kolaborasi ya, rekan sejawat ya. Tujuan yang hendak dicapai itu apa Bu dari kolaborasi dengan rekan sejawat ini? Tujuannya Bu Atun itu ngobrol-ngobrol dengan rekan sejawat itu apa tujuannya? Ya, untuk mematangkan perencanaan. Oke, mematangkan. Perencanaan. Adakah yang lain tujuannya atau hanya ini untuk mematangkan perencanaan saja? Ya, untuk mungkin mana ya Pak? Mungkin Oke, apa meneh? eh, Atau hanya ini sebagai tujuannya? nggak akan ada lagi maksudnya kayak gini. Oh, saya itu bisa mengerti loh maksudnya kayak gitu. Maksudnya apa ya Bu ya? Baik, saya belum bisa menanggapi. Maksudnya Kan saya sudah punya rencana. Iya. Saya kan mematangkan perencanaan. Saya itu ingin cari ide yang lain lah dari teman. Mungkin teman ada yang sharing. sharing, Nah, bahasanya sharing kan? sharing, tapi saya juga ambil ide dari saya juga minta ide. Wah, ini berarti teman tersebut nanti semacam kayak jadinya mentor kayak gitu. Ya, yang nggak mentor banget sih enggak, cuman dia itu bisa ngasih contoh loh, oh kayak gitu, gitu kan juga itu sharing ya. Ya, oke, baik. Sharing lah ya, sharing pengalaman ya. Sharing pengalaman nah itu. Kan kalau di kelas 4 itu kan ada Ada, oke. cuman kan belum terlalu jauh. Iya. Jadi saya tanya pengalamannya Lica lah ya di kelas 4, gimana belajarnya, pakai apa dan mereka itu. Jadi juga sinkron ya. Iya, jadinya intinya seperti itu. Intinya ada sharing dan ada kolaborasi juga berarti di sini. Dari ukuran keberhasilannya apa? Bu Atun mengukur ukuran keberhasilannya apa dari kolaborasi dengan rekan sejawat ini? Tadi kan tujuannya adalah mematangkan perencanaan, kemudian sharing pengalaman. Nah, berarti ukuran keberhasilan dari tujuan ini itu apa? Setelah kan berarti ketika perencanaannya sudah matang, berarti kan ada suatu yang ingin dihasilkan kan dari perencanaan tersebut. Nah, ya, ukuran keberhasilannya itu apa? Kok bisa? Wah, saya berhasil. Berarti apa? Ya mungkin anak-anak lebih antusias. Baik. Tuh, anak-anak lebih antusias. Dan tadinya anak-anak yang lupa, sering lupa, jadi gampang mengingatnya itu karena kan menggunakan yang media yang menarik. Jadi mereka ketika ada pecahan, jadi ingat itu. Tertanam konsepnya ya, berarti ya. Baik. Untuk mencapai tujuan dari mematangkan perencanaan, sharing berbagai pengalaman dan ukuran keberhasilan yang akan Bu Atun capai, itu kan pasti ada faktor pendukungnya. Kira-kira Bu Atun membutuhkan apa? Faktor pendukung agar apa ya, tujuan ini tercapai. Siapa atau apa? Ya, mungkin motivasi dari kepala sekolah. Baik, berarti ada pendukung di sini adalah motivasi dari kepala sekolah. Oke. Terus motivasi dari guru-guru yang lain, teman-teman yang lain gitu. Adakah faktor pendukung yang lain mungkin? Hanyakah faktor manusia atau yang Mungkin nanti juga ada yang medianya juga akan lebih beragam. berarti perlu dukungan itu juga. Iya, mungkin tidak hanya pakai kertas, mungkin pakai Sarpras ya. sarplasnya.
kapan waktunya ini Bu, rencana pengembangan dirinya ini untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat? Saya sih rencananya tadi bilangnya Selasa. besok ternyata ada Dengan ada rapat lagi, ya, rapat lagi. Masuk. Jadi akhirnya minggu depan itu Pak bisa mundur lagi. mundur lagi itu. Oke. Iya. Belajar. Baik. Ada lagi rencana pengembangan diri lagi. Tadi kan ada rencana tindak lanjutnya, kalau saya catat itu kan ada beberapa yang Ibu, selain kolaborasi dengan rekan sejawat, juga ada belajar di BMM. Ya, tulis. Aktivitas pengembangannya adalah belajar ya di BMM. Tujuannya apa yang hendak dicapai itu kok akan belajar di BMM? Ya, banyak video inspiratif. Jadinya kan saya pinginnya itu biar saya itu lebih semangat lagi lah. Oke. Menambah semangat. Semangat nih, semangat. Semangat dalam apa ini? Ya dalam maksudnya kan mengelola kelas. Mengelola kelas. Oke, Mengelola baik, dalam pengelolaan kelas. dan dalam mengajar juga sama anak-anak, interaksi dengan anak-anak kan juga Akan lebih baik lagi ya. Kemudian ukuran keberhasilannya apa Bu? Dari tujuan yang hendak dicapai itu kan menambah semangat dalam pengelolaan kelas agar pengelolaan kelas itu lebih baik dengan materi-materi video-video inspiratif yang ada di BMM. Nah, ukuran keberhasilannya apa menurut Bu Adam? anak-anak mungkin anak-anak jadi lebih antusias. Ada antusias. Anak-anak jadi lebih antusias dan secara tidak langsung mereka itu jadi senang gitu loh. Senang dengan matematika. Nah, matematika itu Pak yang kadang yang pengen banget dengan itu senang dengan matematika. Senang belajar matematika. Baik. Pendukung, adakah faktor pendukung agar aktivitas belajar di BMM itu berhasil? Waktu Pak. Waktu. Iya, Sibuk ya. Iya. Waktu lah Ben bisa mendukung itu seperti apa maksudnya? Maksudnya kita sempatkan Pak. Sempatkan. Iya, tapi itu lebih banyak lagi sih. Dari mana ini? Ya berarti meluangkan waktu. kayak gitu. Tapi lebih banyak lah. Lebih banyak. Pendukung agar mungkin berhasil belajarnya BMM berarti kan harus ya menyempatkan waktu tersebut. Menyempatkan waktu. Berarti agar sempat tersebut bagaimana? Ya. Dibuat apa? Rencana juga bisa. Kan sekarang sedang. Ya. Kemarin sudah habis rekor. Ya. Tinggal perbaiki sudah. Nah, ini kan mau diulas keempat. Oh. Lebih banyak lagi. Nah, mungkin sebelum membuat SPJ yang kita banyak belajar PMM. Baik. Adakah pendukung yang lain? Apakah semacam misalnya kalau di sekolah bisa nggak kira-kira untuk belajar di BMM ataupun di rumah bisa apa tidak? Berarti kan pastinya perlu suatu pendukung untuk suksesnya ini belajar dengan di BMM. Oh, di sekolah bisa kan habis mengajar itu ada waktu setelah sholat dulu gitu kan ada waktu ya walaupun hanya beberapa tapi saya sempatkan lah untuk nonton video itu terus nanti kalau di rumah itu habis Dari Sarpras apakah ada ada laptopnya
rencana pengembangan diri yang lain ada. Tadi kolaborasi dengan rekan, belajar di PMM, terus sudah ini Pak ya, atau ada yang lain? Terkait dengan tadi mungkin diri Bu Antum ketika pembelajaran dengan anak-anak kelas 5 itu kan memang beragam lah gitu. Nah, anaknya memang adakah rencana pengembangan diri terkait dengan anak-anaknya tersebut yang beragam tersebut? sosial emosional. Oh, yang tadi disebutkan si jenengan menyampaikan itu kadang disetel game musik, ada ice breaking kayak gitu. Berarti itu akan masuk di rencana Iya, pengembangan. kalau sosial emosional masuk ke rencana itu. Oke, bahasa Ibu. Karena anak-anaknya itu Menerapkan itu. Kalau dalam CGP jenengan belum sih ya? iya, kan Pemilu malah itu namanya adalah KSE, kompetensi sosial emosional, atau secara ini pendidikan. Nanti di CGP tersebut ada namanya pendidikan sosial emosional, akan dipelajari. iya. Milu. Amin. Masuk. Tujuannya apa? Tujuan yang hendak dicapai oleh Mbak Tun dengan menerapkan KSE ini apa? Belum bisa. Karena tetap kadang-kadang tetap suka meledak. Meledak. Jadi, ukuran keberhasilannya apa? Ya. Memang deh, saya bisa lebih relax gitu loh. Oke. Nah, Ya nggak apa-apa saya tuh. Berarti lebih relax, lebih sabar kan? Namanya misalnya kayak Ramadan kayak gitu. Itu berarti lebih. karena Ramadan itu tidak hanya satu. Iya. Ada banyak Ramadan. Banyak Ramadan di kelas 5. Tinggal dibagi. Lebih relax. Pendukungnya apa yang mungkin bisa dijadikan apa bantuan untuk Bu Atun untuk menerapkan KSE ini, kompetensi sosial emosionalnya di ruang kelas? Ya terlaksana misalnya kayak tadi Bu Atun menyampaikan pengen ada musik-musik kayak gitu. Itu seperti itu kan ada sarkasnya lah. Mungkin dari beli apa? Speaker aktif. Speaker aktif. Kan dengan musik biar mereka lebih rileks, kan saya juga lebih rileks. Jadi emosinya kan terkontrol. Oke, baik. Waktunya kapan Bu akan diterapkan? Kalau itu saya pinginnya sih secepatnya Pak, setiap pembelajaran. Setiap pembelajaran. Ya, pinginnya itu di setiap pembelajaran, tidak hanya di mana-mana. Baik Bu. Jadi ini rencana pengembangan diri yang akan Bu Atun laksanakan, akan saya bacakan. Yang pertama, aktivitas pengembangannya itu adalah satu, kolaborasi dengan rekan sejawat. Dan maksud dan tujuannya itu adalah mematangkan perencanaan pembelajaran yang akan Bu Atun laksanakan. Kemudian Bu Atun juga bisa sharing-sharing pengalaman terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, ukuran keberhasilannya adalah anak-anak itu menjadi antusias dan untuk terkonsep ya ini. Jadi lebih terkonsep, tidak ada yang lupa kayak gitu ya tadi. Kemudian pendukungnya adalah dari rekan sejawat, Pak modal manusia, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan Bu Atun di sini juga membutuhkan yang namanya sarkas. Waktunya adalah minggu depan. Sedangkan rencana pengembangan diri yang lain yaitu belajar mandiri di BMN
platform Merdeka Mengajar. Tujuannya adalah menambah semangat dalam pengelolaan kelasnya Bu Atun, karena di situ banyak video-video inspiratif yang menarik lah untuk dilaksanakan. Ukuran keberhasilannya terlihat anak-anak antusias atau tidak. Kemudian nanti anak itu menjadi lebih senang belajar matematika, itu ukuran keberhasilannya. Pendukungnya adalah manajemen waktu. Kemudian sarpras lagi, ya berarti semacam ada laptop, kuotanya juga, ya. Waktunya adalah setelah pulang sekolah ataupun ketika beristirahat, waktu istirahat di malam hari. Yang terakhir, pengembangan diri dari Bu Atun ini adalah menerapkan KSD, kompetensi sosial emosional. Jadi tujuan yang hendak dicapai adalah menjadi orang yang lebih sabar menghadapi ukuran CS. Ukuran keberhasilannya lebih rileks dalam pembelajaran, dan pendukungnya adalah adanya sarpras seperti speaker aktif, seperti itu ya. Kemudian waktunya adalah pembelajaran berikutnya ya. Baik Bu, itu untuk rencana pengembangan dirinya dan juga obrolan terkait percakapan kita di pasca observasi ini mengenai tujuan yang Bu Atun inginkan itu alhamdulillah sudah selesai untuk percakapan kita di pasca observasi ini. Saya minta tanda tangan. Ini adalah nanti akan saya jadikan, saya ketik secara rapi ini, karena ini kan ini sepakat ya Bu ya, berarti kita akan semacam kesepakatan Bu Atun ini untuk kegiatan pengembangan dirinya juga. Saya minta tanda tangan sebelah sini. Yang kedua adalah rencana pengembangan dirinya, berarti Bu Atun di sini. Terima kasih Bu Atun. Itu terkait dengan terkait dengan percakapan pasca observasi kita. Jadi banyak hal yang sudah kita obrolkan. Dari tujuan obrolan kita tadi adalah Bu Atun bisa merefleksi pembelajaran yang sudah Bu Atun lakukan. Ini sama-sama. Ya inilah manfaatnya. Ya sebenarnya ngobrol lah, semacam kita ngobrol santai sehingga Bu Atun itu bisa menceritakan pembelajaran yang sudah Bu Atun lakukan. Kemudian Bu Atun merefleksi apa itu kekurangannya, kelebihannya, dan Bu Atun merencanakan tindak lanjut. Kira-kira dari kekurangan tersebut itu saya ada rencana apa untuk dikembangkan dirinya. Jadi luar biasa dari ide-ide yang Bu Atun utarakan tadi. Jadi Bu Atun bisa menggali potensi yang ada di diri Bu Atun. Jadi ternyata bukan dari orang lain. Iya. Ternyata Bu Atun sadar dari kekurangan yang Bu Atun sampaikan tadi, ternyata Bu Atun sendiri bisa mencari solusinya. Tidak dia mengandalkan orang lain. Orang lain itu hanya sebagai rekan ngobrol. Itu ternyata Bu Atun sendiri bisa, tanpa misalnya saya memberikan jawabannya itu, Bu Atun sendiri sudah bisa menggantinya sendiri. Itulah manfaat dari kegiatan yang namanya coaching ini. Ngobrol santai ini kalau dalam GP itu namanya coaching ya. Baik Bu Atun, terima kasih atas kerjasamanya di siang hari ini. Obrolan yang santai ini alhamdulillah bermanfaat. Kita bisa bersama-sama belajar. Bu Atun juga bisa merefleksi diri dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Atun lakukan. Dan mohon maaf apabila dalam bercakap-cakap seperti ini saya memandunya ada mungkin kata yang kurang berkenan di hatinya Bu Atun, saya mohon maaf.
Baik Bapak Ibu, demikian percakapan kita di kegiatan pasca observasi mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Siti Komsatun. Terima kasih atas kesempatannya, pendampingan juga dari Bu Yuniatun yang akan kita bahas di pertemuan